malam ini. Gue merasa pemain-pemain ini bisa bermain lebih bagus. Ini juga mungkin masalah mental. Tapi jangan lupa Argentina ini runner up dunia. Jadi nggak kaget atau nggak heran kalau ada beberapa pemain yang mentalnya agak over respect, terlalu berlebihan. Tapi secara overall gue cukup puas. Kita ini kan, di lolos ke perempat final Piala Asia aja baru sekali dalam 20 tahun, ya kan? Sementara mereka runner up dunia. Jadi kalau kita bisa ngelawan itu udah luar biasa. Dan gol-golnya itu kan gol ketiga itu kan gol tegang, gol yang nggak perlu sama sekali. Tapi itu bisa terjadi dan inilah tujuan friendly, namanya friendly match adalah bereksperimen, mencari, melihat pemain-pemain yang mungkin jarang dapat jam terbang, diberikan jam terbang oleh Hector. Dan so far so good. Gue sih lihat 2019 kan gue pernah 3 bulan sama Kensuke ya. 70% masih pemain yang generasi 2019. Tapi ada beberapa pemain baru. Hector juga jelaskan ke gue pemain-pemain muda ini. Dan gue cukup puas dengan permainan, perlawanan yang diberikan. Itu yang penting, perlawanan dulu. Apakah kita bisa melawan runner-up dunia? Ternyata bisa. Dan kurang efektif ini masalah proses lah. Hector kan juga baru setahun di sini, hasilnya sudah dapat AFF. Jadi gue sih cukup happy dengan apa yang terjadi dengan timnas di bawah Hector. Apa sih yang harus diperbaiki pemain ini, Coach? Banyak. Jam terbang harus diperbaiki, mental harus diperbaiki, gizi harus diperbaiki, sering bermain harus diperbaiki. Jadi kalau ditanya apa yang banyak sekali, kita itu masih belum level target kita kan menurut gue ya itu ikut Piala Dunia 2028 misalnya ya. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki dan ini nggak bisa dari sisi pelatih aja, juga dari sisi klub, dari sisi pemainnya sendiri. Pemain harus sadar bahwa mereka atlet, mereka harus hidup sebagai atlet. Nggak bisa makan seenak jidat. Contoh, kalau lu mau bener-bener bersaing dengan level dunia, yang lu harus pakai adalah standar negara-negara yang biasa ikut di Piala Dunia. Dan Hector sosok yang cocok untuk bisa membimbing mereka. Jadi pemainnya sendiri juga harus sadar. Kan nggak bisa kalau kita di timnas, contoh TC main sehat, makan sehat-sehat, tiba-tiba keluar makan gorengan, mie instan, kan nggak bener. Jadi dari kesadaran juga harus hadir di pemainnya sendiri. Kalau untuk melatih mental, sparring yang kayak gini dibutuhkan gak? Penting banget. Jadi kalau bisa sparringnya lawan top 20 dunia, 10 dunia, sering-sering. Nggak harus di Indonesia, mereka bisa ikut kan. Thailand sering bikin turnamen. Contoh aja lawan Thailand, bahwa kita menang lawan Jepang di luar skornya sekali lagi. Ini kan udah jam terbang luar biasa untuk pemain, terutama untuk pemain-pemain muda. Kalau kita sering sparring lawan tim-tim yang di atas kita, kan respeknya itu sudah berkurang, ngerti nggak lo? Jadi takutnya sudah berkurang lah kasarnya. Oh ini cuman, oh gue udah pernah lawan Argentina, gue udah sering lawan Jepang, kayak gitu. Jadi kembali lagi ke jam terbang, itu penting. Apalagi menurut Hector, skuad muda kita itu banyak sekali. Pemain muda kita tuh banyak. Gitu. Aku melihat permainan timnas futsal kita. Ya. Oke. Ya tadi gue lihat untuk lawan Argentina yang di bidang runner up dunia bagus banget, bisa ada namanya perlawanan, berani ada peluang juga dan berani keluar mainnya, nggak cuma nunggu doang. Tapi memang tadi gue lihat Hector mencoba rotasi, memberikan banyak kesempatan ke pemain-pemain yang muda juga, termasuk kiper dirotasi semua. Kan Al-Bagir juga hari ini nggak main, tadi di Habibi dan juga Nizar. Ya kita butuh sebanyak-banyaknya experience untuk menghadapi lawan-lawan seperti Argentina ini, supaya memberikan jam terbang juga untuk pemain-pemain yang mungkin menit bermainnya atau experience bermainnya di timnas kurang. Tapi yang gue juga kemarin suka waktu gue wawancara sama Hector adalah yaitu dia tidak memilih pemain based on like or dislike, tapi memang berdasarkan performance, berdasarkan statistik, tim analis. Jadi kalau pemain yang memang awalnya nggak dipanggil, bisa ada kemungkinan dipanggil kalau dia perform juga by statistik juga analis. Itu sih. Ini kan tadi Coach Justin sparring melatih mentalnya penting. Betul. Setuju banget, karena sparring itu kan artinya kita harus menserikan mental untuk bertanding lawan tim yang memang kompetitif. Nah, kalau kita bisa bermain lawan tim yang levelnya 5 besar, 10 besar, itu pasti secara mental kan juga akan naik, dan kita tahu level kita sejauh apa. Mungkin peringkat kita bisa dibilang cukup lumayan di dunia, tapi kan kita harus lihat begitu di real life-nya apakah kita memang sebagus itu. Nah, tadi kita kemarin lawan Jepang,
mainnya cukup oke, walaupun Jepangnya juga kita tahu juga rotasi, tapi kita juga banyak main muda juga. Terus juga tadi lawan Argentina so far juga mainnya bagus, tapi yang lagi-lagi jangan lihat hasilnya, tapi bagaimana progresnya maupun mental anak-anak ini untuk bisa bertanding. Tapi gue percaya Hector udah dalam on the track, gue lihat dari dia semenjak megang tahun lalu sampai juara AFF dan juga targetnya ke depannya, gue lihat ini orang benar-benar percaya diri dan gue ngobrol cukup banyak kemarin waktu wawancara dia juga. Ini dia punya visi yang harusnya kita beri kesempatan untuk Hector untuk bisa maksimal untuk membangun fondasi buat timnas futsal kita, dan pastinya jangan lupa dukungan dari investor ya, ini yang paling penting karena bertanding menghadapi tim-tim sekelas Argentina, Arab, Jepang ataupun kita away day kemana-mana butuh duit. Nah semoga futsal ini juga semakin komersil, banyak investor yang bisa melihat bahwa futsal kita nih sebenarnya punya chance juga loh untuk bisa menembus Piala Dunia, karena kita targetnya kan kalau bisa 4 besar Piala Asia biar bisa tembus ke Piala Dunia. Kita maksimal kan quarter final Piala Asia. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan dari investor dan juga FFV yang sekarang gue lihat banyak anak-anak muda yang fresh banget yang pengen serius membangun futsal. Semoga juga ini membangun lebih mendapat dukungan juga dari investor. Jadi mereka nggak pusing sendiri tapi juga dapat dukungan dari mana-mana, terus dari pemerintah juga untuk bisa membuat timnas kita lebih bagus lagi. Terutama pemain-pemain kita juga mentalnya harus dibangun lebih bagus lagi. Timnas kita udah bagus, tapi main-main kita belum banyak yang main di luar. Semoga kedepannya main-main kita juga berani menantang diri untuk bermain di luar di liga-liga yang memang top juga pasti di dunia. Itu aja. Oke, Mbak, seperti apa sih pandangan Mbak melihat timnas futsal kita pada malam hari ini performanya? Ini pertama kali ya saya menonton performa dari timnas Indonesia dan apalagi melawan tim setara sekelas seperti Argentina yang luar biasa. Mereka permainannya sangat melampaui ekspektasi, sangat baik, sangat bagus. Tentunya pasti akan selalu ada beberapa hal yang bisa diimprove, diperbaiki, tetapi overall salut banget, apalagi dengan semangat mereka, kegigihan mereka, dengan apapun yang terjadi, kebobolan apapun juga mereka masih tetap fight ya, dan itu saya apresiasi sekali. Ini kan sparring-sparring kayak gini kan dibutuhkan untuk pelatih mental para pemain. Ini seperti apa sih? Apakah harus terus diadakan ini, Mbak? Iya, kalau misalkan kita bicara tentang permainan apapun ya, olahraga apapun, apalagi yang membutuhkan peningkatan kapasitas teamwork, karena ini bukan permainan yang hanya satu orang saja, tapi kita harus memastikan ada chemistry, ada koordinasi, komunikasi yang terjalin sangat baik antar para pemain, dan itu hanya bisa achieve, hanya bisa kita dapatkan kalau misalkan ada kesempatan untuk bermain seperti ini dengan tim-tim tingkat internasional. Ya.